ini disebut dengan sholat mujarab, Pak. Namun Ibnu Taimiyah nyebatkannya sholat mujarobat. Sholat mujarobat teh hiji, punten punya sholat tahajud, dua qobla subuh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan aneh kalau kita getol ngaji itu pasti ujian hidup akan lebih berat. Atau usan nyingsieunan, lain nyingsieunan. Ya, kenapa? Karena kalau orang SD itu kan pelajaran ujiannya SD. Kalau orang SMP kan pelajaran ujiannya SMP, Bu. Semakin kita tinggi itu kan beda. Nanti begitu S1 dia harus bikin apa? Skripsi. S2 harus bikin tesis. S3 dia harus bikin disertasi. Dan nanti sampai dia jadi profesor, itu dia harus membuat sebuah jurnal internasional yang harus dibaca oleh setiap manusia di seluruh dunia. Bisa dibaca oleh mereka. Artinya semakin tinggi ilmu, semakin tinggi ujian. Ustaz abdi mah alhamdulillah rarampang cenah hirup teh. Tak aya ujian, berarti naon? Tara ningang, Bu. Cara tidak pernah mencari ilmu itu, ya. Orang yang tidak pernah mencari ilmu tidak akan ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya dalam hadis itu Pak, kalimat mencari ilmu itu diambil dari 3 huruf. 1 to, 2 lam, 2 3 b. Makanya bahasanya tolabu gitu kan. To itunya to lam ba gitu kan. Makanya nanti utlubul ilma dari 3 huruf itu. Kenapa orang mencari ilmu itu kalimatnya 3? To namanya, to itu tordul jahl. Orang kalau mencari ilmu itu mengurangi ketidaktahuan dalam hidup. Bukan untuk pinter. Sanes Bu, sanes hoyong pinter diajar mah. Lamun hoyong pinter mah gampil, teu kudu diajar. Buka we ayeuna meta AI dina HP. Tos komplit sagalaganya. Urang bade naroskeun naon ge tos aya Bu, tinggal di dina WA apa. Tinggal kita klik lalu mau bertanya apa, termasuk belajar fisika, biologi, apapun sudah bisa dijawab. Ya, tidak bisa dijawab. Cuman masalahnya digital ini nggak punya apa? 1 nggak punya hati, 2 nggak punya otak, yang ketiga tidak punya panca indera. Simkuring kantos ngecek naon wae pertanyaan kajawab Pak sadayana. Ngan pernah naroskeun ari nini simkuring saha teu bisaeun ngajawab. Jawabannya begini, silakan aja katanya ngobrol sama keluarga Anda. Begitu. Kenapa? Ada keterbatasan juga. Kenapa? Karena kan kepintaran ataupun kecerdasan mesin itu kan tidak akan sama dengan kecerdasan yang ada di dalam diri manusia. Manusia itu kan pakai hati, manusia itu pakai otak, manusia itu pakai apa? Pakai panca indera. Kalau ini kan enggak, dia hanya menggunakan digital. Tapi awas Bu, lamun bapak hoyong pinter, gampang sakitu we, ya. Tapi ternyata bukan itu. Orang itu belajar untuk apa? Tordul jahli an-nafs, untuk mengurangi ketidaktahuan hidup, ya. Ketidaktahuan hidup. Sampai masih ada Bu, pon ya. Masih ada kasus ataupun sekarang jamaah masih banyak yang bertanya begini, Pak Ustadz, kalau istri yang masa idah ditinggalkan oleh suami yang 4 bulan 10 hari itu teh emang tidak boleh keluar rumah atau apa? Itu padahal kasus sudah lama. Tapi ayah keneh Bu naroskeun kitu. Nah, nya wajar we. Da bagi dirinya kan belum tahu itu kan. Kita haruskeun. Da abdi mah cenah tos 2 sasih teu kaluar-kaluar. Abdi teh cenah di kamar we. Nah, tuh dipeuyeum ya. Karena apa? Karena perempuan yang dia itu Bu ditinggalkan mati atau cerai, itu kan masa idah itu bukan diam di rumah, tapi dia tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menerima nikah dengan orang. Kenapa? Karena dia masih dalam masa idah. Bukan tidak boleh keluar rumah kan begitu Pak. Kan ibu-ibu ge kan piweuh 4 bulan 10 dinten sok. Bonya di bumi we ulah papangih jeung jelema. Ya gimana? Kita kan mungkin ada kepeduhan, kita ada ini. Lalu kemudian bagaimana dengan bapak-bapak? Ada masa idah enggak? Enggak ada. Bapak-bapak mah daya masa idah. Boro-boro geus maot. Nya, mohon. Ya kudu ngadaguan masa idah bapak-bapak, ngadaguan maot pamajikanana. Aya keneh ge teh aya masalah. Yang masalahna jeung bojona kitu hungkul. Kenapa? Karena kan beda, Bu. Beda literasinya. Kalau perempuan kenapa ada masa idah? Kaitan dengan apa? Kaitan dengan rahim. Rahim kaitan dengan apa? Spermatozoa. Spermatozoa kaitan dengan apa? Dengan sesuatu yang akan berakibat pada dirinya. Manusia yang dia bercampur sperma dalam waktu yang belum 3 kali head itu akan menimbulkan virus namanya HIV. Kan begitu. Jadi lamun aya istri diceraikan Bu. Aya istri bojona adalah carogena ngantunkeun. Dia selama belum 3 kali head, belum 3 kali dia mengeluarkan darah dari dirinya. Itu maka kalau ada sperma yang baru itu akan bercampur dengan sperma yang dulu, begitu kan. Makanya nanti percampuran sperma itu yang akan menimbulkan virus itu jadi. Makanya diantosan heula mata anu diceraikeun mah 3 kali bersih haid. Kalau yang meninggal dunia 4 kali atau 4 bulan 10 hari. Itu kaitan dengan apa? Dengan darah ataupun yang ada di dalam kita, dengan sel atau sperma yang ada di dalam rahim kita.
Kan sperma itu kan kalau sudah nempel, itu kan nempel di dinding rahim. Dan itu masih tersisa kalau dia tidak haid, Pak. Dan hebatnya apa Bapak Ibu? Dan hebatnya apa? Dan itu ternyata bisa bersih total kalau 3 kali haid, begitu aja. Makanya harus nunggu begitu 4 bulan 10 hari atau 3 kali bersih haid. Maaf ya, kenapa PSK banyak yang kena HIV kemudian haid? Karena dia setiap hari ada sperma masuk ke dalam rahim. Nu kamari mah lalaki ieu, nu ayeuna mah lalaki ieu, unggal poe beda-beda, kabayang teh ku ibu nya. Sok tinggal. Dan itu apa? Dan saya miris Pak, miris sekarang. Baca di mana? Di media kemarin. Sekarang terjadi 2024 peningkatan orang-orang yang kena haid. Dan yang mencengangkan adalah apa? Yang kena itu adalah laki-laki yang dia ternyata dia sudah punya istri. Kan riweuh ieu teh atuh. Nya, ibu mah tinggal alhamdulillah. Ku ilmu mah tinggal Pak ngurangan begitu. Kenapa? Ini tordul jahli an-nafas. Jadi kalau orang belajar itu mengurangi ketidaktahuan, bukan untuk pinter. Bukan untuk pinter, ya. Saya pernah ceritakan di sini, ada seorang istri yang ditinggalkan suaminya, Bu ya. Nuka anu sarogena teh begitu nikah jocul, jo angkat we anjeunna teh. Kemudian berapa tahun? 15 tahun teh aya kabar. Kan istri anu di dieu teh anu di Bandung teh anjeunna teh ya pikiran kieu, sigana si bapak teh cenah ngantap geus sudah membiarkan saya. Akhirnya apa? Si istri nu teh hideung kawin we jeung urang jeung lalaki nu sanes. Padahal dia belum diceraikan. Tapi karena dia tahu bahwa ternyata suami yang pertamanya itu dia meninggalkan tanpa ada kabar, di WA teu aya, bunya teu ngajawab, kemudian di telepon teu diangkat, naon sababna? Da teu mawa HP salah. Akhirnya apa? Dia hideung nyalira. Karena dia ngobrol dengan apa? Dengan temannya, dia ngobrol dengan orang kaya yang punya ilmu mungkin. Lalu akhirnya enggak apa-apalah, kawin we jeung teu naon, da teu aya kabar cenah tingali. Suami kamu juga tidak ada kabar, tidak ada berita sampai saat akhirnya Bu, istri yang ini menikah dengan laki-laki yang lain. Apa yang terjadi? 15 tahun suami yang pertamanya itu datang. Dia datang. Begitu ngetrok bumi, kemudian apa? Ternyata di rumahnya sudah ada anak. Dan padahal dia ketika meninggalkan belum dia punya anak. Jeung budak nanti geus ada gede 10 tahun. Ya, begitu dia datang buka pintunya, lalu dia tanya, "Ini anak siapa?" Katanya. "Ya ini anak saya. Kan saya tidak pulang 15 tahun. Ari budak teh saha cenah? Manya budak jurig jo gitu cenah." Akhirnya apa? Istrinya, "Atuh ari bapak ka mana wae atuh teu aya kabar atuh. Nah mah teh cenah atuh so hideung cenah. Julah cari eta ijtihad. Udah aja saya nikah. Kenapa? Ka mana atuh teu aya informasi." Tadinya suaminya mau bikin surprise kepada istrinya karena dia berangkat, Pak. Dia tidak bawa apa-apa. Dia kalau sudah kaya mau pulang begitu. So, Pak lamun kieu kumaha, Bu? Coba kalau kita tidak ada ilmunya gimana menyelesaikan masalah seperti itu? Akhirnya apa? Ngahuleng ta, Bu. Naon margina? Nu ieu mah tingali, nu ieu tos gaduh budak, anu ieu kumaha? Karena apa? Ini juga belum cerai dengan yang ini. Sedangkan dia sudah menikah dan punya anak dari yang laki-laki yang kedua. Kumaha nyelesaikeunana? Nu ieu mah boga budak, anu ieu mah mawa ieu. Begitu datang dia bawa uang 1 kardus. Nyana kardus sakardus, Pak. Jadi 15 tahun dikumpulkeun teu ditransfer ka bojona, diteuneun begitu. Tadina hoyong surprise teh. Ari pek teh jadi dibalikeun surprise-na. Ya, tadina salakina hoyong memberikan kejutan kepada istrinya. Ari pek teh aya budak, jadi anjeunna terkejut, ya. Gimana akhirnya? Ngobrol kali itu ka dieu. Akhirnya gimana? Putuskannya gimana? Rek milih nu ieu bunya, da kumaha rek diceraikeun nu ieu geus aya budak. Nya ge ieu Bu tinggal sangsara. Rek milih nu ieu loba duit, tapi masalahna abdi teh kumaha da geus aya ieu. Akhirnya dia galau seperti itu. Dan akhirnya si laki-laki yang ini, silakan putuskan. Anda mau milih itu atau saya. Maka ibu bapak, ku agama beresnya teh Pak. Ku agama zaman Rasul ada yang kasus seperti ini. Kata Rasulullah, kalau Anda terjadi seperti ini, maka Anda silahkan ambil hudaha liman syi'ta takun amirah. Kata Rasulullah, silahkan Anda mau ngambil yang mana. Karena dua-duanya tapi harus ada yang diceraikan satu. Itu kan ada solusinya. Dina agama mah aya nu kitu. Ngahuleng kieu Bu. Rek milih ieu kumaha, rek milih nu ieu kumaha. Ari milih nu ieu pasti bakal loba duit. Milih nu ieu orokan wae. Ya akhirnya anggung ngahuleng tah. Ya, tapi alhamdulillah Pak. Si ibu ini Bu, ibu ini kasus di Bandung loh, di Bandung, bukan di luar negeri, di Bandung itu. Akhirnya si ibu ini apa? Dia lalu memilih untuk suaminya yang ini. Kenapa? Karunya boga budak. Karunya boga budak, geus milih nu ieu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Suami yang ini bukan suami ya, maka ini secara otomatis dia cerai. Tanpa ada ikatan apapun. Akhirnya uang 1 dus terjadi dibikin, dibawa deui. Ya, karena apa? Karena kan keputusannya begitu. Ini namanya tordul. Semua problem hidup itu bapak-bapak, ibu-ibu yang tadinya tidak tahu kalau belajar
itu menjadi tahu. Saya juga jadi tahu karena ada kasus itu, Pak. Kalau tidak ada kasus itu saya tidak tahu. Kadang-kadang punten, ustadz pinter kuja non ku masalah jamaah, Bu. Aslina. Jadi lamun jamaah loba masalah eta teh namahan pinter ka ustadz teh. Matak sok nareangan masalah atuh. Ya, ngarah pinter. Coba, Bu, saya kalau tidak bertanya kan tidak ngulik, ya. Kalau tidak ada pertanyaan kan tidak ngulik. Nah, sampai kasus yang seperti ini artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, belajar itu luar biasa. Makanya tordul jahli an-naf. Satu itu. Ibu Bapak juga sama. Maaf ya, ini informasi bagus ini ya. Tadi malam di BBC itu ditemukan ternyata sekarang di Hollywood ini seperti kota hantu. Karena apa? Karena tiap malam itu terdengar orang nyanyi katanya. Tiap malam itu terdengar musik. Padahal teu aya jelema. Jadi akhirnya teh Bu, kadinya teh seharian. Itu awalnya sebelum kebakaran itu adalah kota paling rame 24 jam. Kalau Bapak Ibu pernah ke Hollywood, itu 24 jam itu kota yang tidak pernah berhenti itu. Itu Hollywood. Di samping Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang tidak pernah berhenti. Hollywood juga sama. Bukan terus ke Hollywood, sawios teh kedang awalar da apal. Ya. Bujang-bujang ke Hollywood usah abdi mah. Ka kebon binatang ge satahun sakali. Sawios, Bu. Kenapa? Dan sekarang apa Bapak Ibu yang terjadi? Wah, angker sekarang, Bu. Angker sekarang. Kota yang terindah itu angker. Dan apa yang terjadi? Semua prediksi manusia ternyata meleset. Katanya ini ada apa? Ini ada apa? Ada angin namanya Santa Ana. Ini ada iklim yang ekstrim. Ini ada vegetasi kekeringan. Ternyata ada yang tidak pernah dibaca di dalam Al-Quran. Apa? Ini namanya speak disaster. Speak disaster itu adalah ucapan-ucapan yang mengundang bencana. Dan dulu pernah terjadi zaman Nabi Nuh. Orang-orang atau umat Nabi Nuh pernah menantang Nuh. Ketika Nabi Nuh bikin perahu, dia nantang kepada Nabi Nuh, silahkan turunkan anjil alainal ma, katanya. Turunkan kepada kami air hujan. Kenapa? Bohong katanya kamu. Air hujan dari mana usum halodokir? Narantang kan Nabi. Sampai dia mengatakan, silahkan kalau Tuhanmu ada, silahkan datangkan begini air hujan itu. Nah ini Bu, itu nantang banyak. Ini namanya speak disaster. Di Quran ada 4 kalimat yang akan mengundang bencana. Salah satunya itu nantang Allah. Akhirnya apa Bu? Betul Pak. Ternyata apa? Begitu Nabi Musa sana ka dia rek nararaik maka dia. Akhirnya apa Bu? Orang-orang pada datang naik hanya 18 orang dan yang lainnya tidak. Air datang dari bawah. Begitu dan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Dari mana air itu? Speak disaster. Karena umat Nabi Nuh menantang Allah dan menantang Nabi Nuh. Paham ya? Sebelum kejadian kebakaran itu, seorang selebritis Hollywood pernah ngomong begini, I don't need God. Saya tidak butuh Tuhan. Dan ataupun kampung atau kota ini tidak ada Tuhan katanya. The lost God namanya. Ini kampung yang tidak ada Tuhan katanya. Begitu Pak. 2 dinten tidinya kahuruan. Kahartosnya. Jadi ini yang di luar prediksi. 2 dinten tidinya kahuruan. Los Angeles ayeuna. Kenapa? Dari ucapan itu. Dan pernah presidennya ngomong begini, aku akan bikin Timur Tengah itu seperti neraka. Persis seperti itu. Mata cariosan teh eta Pak tingali. Dan saya baru tahu, oh Nabi Lut juga sama Pak umatnya Bu. Nabi Lut juga sama itu ngomong kepada Nabi Lut, silahkan kalau betul ada Tuhanmu katanya, turunkan kepada kami adabnya. Kalau kami betul-betul salah begitu. Kan umat Nabi Lut kan lesbian, homoseks. Begitu sudah ngomong begitu, jebret langsung. Ini namanya speak ya. Ini dan di Quran ada 4 saya baca. Ternyata ada 4 kalimat-kalimat yang akan mengundang bencana. Salah satunya ini. Diulang sok aya dengan banyak. Sana usaha mah tong mamawa Allah. Moal beunghar teh bakal ngajungkel nya, bakal ngajungkel. Entong Bu, entong nyarios kitu Pak. Sok cinglers nyarios teh. Tinggal ku Allah direspon. Kenapa? Karena setiap sel manusia merespon kata-kata manusia. Alhamdulillah, urang mah Pak. Ibu merasa kehilangan tidak? Tidak, karena kita tidak punya pila di sana. Da urang mah teu gaduh, naon make jeung kehilangan. Jeung urang mah moal sedih, naon da eueuh di ditu nage nya. Kehilangan itu kalau punya, kalau tidak punya mah tidak akan kehilangan. Dan Bapak Ibu hebat itu ya, Allah perlihatkan kepada kita. Dan alhamdulillah kita jadi tahu. Cimkuring aya jamaah melak ieu Bu, melak tangkal buah. Pak Haji nuju naon? Ieu cenah Ustad melak buah kanggo naon? Ieu we kanggo ngiuhan. Dugikeun ka ayeuna teu buahan, ngagimung we daun. Nya, ayeuna teh pake ngariuhan we Pak, kudu icalan, kudu ngojek, ngagimung daunna mah. Heuh da bongana atuh nyarita kitu. Ieu mah Ustad kanggo ngiuhan we teu buahan dugikeun ka ayeuna coba. Nya, padahal lamun nyariosna kitu begitu melak teh. Nya Ustad mudah-mudahan abdi tiasa panen unggal taun pan ke teh panen unggal taun atuh nya. Kenapa? Tah eta teh Bu cariosan eta teh dina Quran ge tos aya. Itu namanya kalau dalam bahasa ilmu internasional speak disaster, ucapan-ucapan yang mengundang bencana. Dan ini terjadi dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama zaman Bani Israil Pak. Bu, zaman Bani Israil mah banyak ucapan yang terjadi itu Pak. Zaman Bani Israil paling sering itu. Kalau orang ngomong terjadi, kalau orang ngomong terjadi. Kalau zaman Nabi Muhammad tidak terlalu. Kenapa? Karena masih ada toleransi dari doa Rasulullah kepada Allah. Kalau umat dulu enggak. Kalau
Kalau ngomong langsung, termasuk ke anak Pak, termasuk ke keluarga. Kudu hati-hati ya teh Bu, nyarios teh lalawara. Nya model budak mun urang budak jajan wae sok dijemel gini. Syam lieur jajan wae. Tah nu lieur teh saha? Urang nu lieur, budak nama teu lieur. Biasa we, karena apa? Itu kalimat-kalimat seperti itu. Maka Bapak Ibu, tordo jahli an-nafs itu mengurangi ketidaktahuan kita ya, alhamdulillah. Yang kedua, lamnya apa? Layunul qalb. Lamun jalmi Pak resep nyar ilmu, hatena sok lineuk. Sok tinggal ku Ibu. Kalau orang tidak pernah mencari ilmu, apalagi orang mencari ilmu agama, itu teh lineuk kana hate. Ataupun man aroda dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aroda al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aroda bihima fa alaihi bil. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang kalau dia resep mencari ilmu, itu hate teh lineuk Pak. Ku Ibu ku Bapak karosnya. Lamun urang resep ngaos, da teh aya perubahan atuh. Nya sakedigna aya we. Kade ngarobah kade teh ya Allah, alhamdulillah. Nu tadina mah sok lamun sadina mah gede amak, ayeuna mah lumayan ngaleutikan amaknya. Nu tadina mah sok melotot, ayeuna mah ngiceup we cekap. Karena apa? Karena itu kan perubahan dari ilmu itu. Setelah tahu ilmunya, kalau tidak tahu ilmu agamanya, enggak Bu, orang tidak akan berubah dan hati akan semakin keras dan dia akan semakin kasar. Tapi kalau dia itu kemudian dapat atau mencari ilmu, itu akan semakin lunak. Sampai kata Rasulullah atau kata Allah, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum, fa in kunta paddan golidul qalbi lan pan haulik." Itu kan sudah jelas. Orang lamun jauh tina ilmu bakal hatena beuki keras. Lamun deket tina ilmu hatena beuki lunak. Nah, ini kan alhamdulillah. Yang ketiga, basturi. Kan bete kan tolabul ilmi teh kitu, Pak. Tordo jari, lamna layinul qalbi, baknya bastur rizki. Orang mencari ilmu itu yabsutu rizqo lima yasa. Dibukakeun pantau rizki ku Allah. Punten Bapak Ibunya, urang mah tinggal calik di dia Bu, geus dibukakeun pantau rizki ku Allah. Kenapa? 2 rakaat qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Bosannya begitu celek jo ayeuna masihan konsumsi, tingali ustadna macan ngopi, jamaah mah geus ngopi nya. Naon margina? Da di kitu atuh Pak, yabsutur rizqo lima yasa. Saya tidak pernah minta air, tapi air disiapkan. Eta teh tinu naon? Yabsutur rizqo lima yasa wa yaqdir. Dan Allah sudah kasih seperti luar biasa. Bapak-bapak Ibu, mudah-mudahan semangat tolabul tidak pernah berhenti dan insya Allah akan selalu membukakan pintu-pintu yang 3 tadi ya. 1, ketidaktahuan kita memiliki knowledge yang hebat nanti. Yang kedua, hati kita semakin lunak karena di Quran Bu, Pak, orang yang ahli surga itu ya Tuhan nafsul mutmain, artinya yang lunak. Kalau enggak lunak itu oleh Allah dibersihkan. Dan yang ketiga, insya Allah akan menurunkan rezeki kepada kita yang tidak disangka-sangka. Ya, itu kita berdoa kepada Allah. Usah diodoakeun sadayananya sing paranjang umur, paranjang iswa. Masih ingat kata-kata Imam Ghazali? Anda jangan minta umur panjang, tapi mintalah waktu untuk belajar. Karena oleh Allah pasti akan dikasih umurnya kalau kita ada waktu untuk belajar. Saya kira itu mukadimahnya ya. Ini mukadimah. Tah ayeuna setengah deui. Ya, mukadimah lawe setengah jam atuh ngajina kumaha. Nah, ngaosna mah 15. Ya. Nih Bu, kita akan bahas sedekah menghancurkan kebahilan. Gini, ada 4 di Quran orang yang sudah mati mau kembali, Pak. Jadi ada kelompok manusia yang dia kalau udah mati mau kembali lagi. Laula akhortani ila ajalin qarib. Sakna itu, ya Allah kembalikan aku ke dunia 1 hari. Dan itu ada 4 amal yang ditinggalkan di dunia. Lalu kemudian dia minta kembali. Kalau orang kafir itu Pak, Bu, kalau orang kafir dia itu begitu mati, dia itu bukan laula akhortani ila ajalin qarib. Orang kafir ini begitu dia mati minta dihidupkan kembali oleh Allah untuk dia beriman. Tapi bagi orang muslim tidak. Bagi orang muslim itu karena sudah ada iman, tapi dia ada amal-amal yang dia tidak pernah perhatikan ketika di dunia. Begitu dia mati lalu kemudian diperlihatkan, laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah katanya, wihkeun abdi ka dunya sadinten we abdi teh cenah. Abdi teh bade ngalakukeun ieu gitu. Da saur Allah teh teu bisa atuh ujangnya. Da atos beres ayeuna tos di dieu, tos di akhirat, sudah di alam kubur, tidak mungkin aku kembalikan kamu katanya. Makanya sekarang tinggal mempertanggungjawabkan. Mata itu Pak, alhamdulillah. Kalau kita tidak belajar Bu, tidak akan tahu amal apa yang ketika orang mati di orang muslim lalu dia ingin dikembalikan oleh Allah kepada Allah di dunia begitu aja. Dan dia minta 1 hari saja. 1 hari enggak banyak. Da sapoe ge lumayan Bu nya. Sapoe ge ari soleh mah husnul khotimah sapoe ge nya. Daripada ayeuna 80 tahun tapi maksiat kan itu bisa husnul khotimah. 1 hari saja bisa Pak, 1 hari saja. Makanya mintanya tidak banyak-banyak. Laula akhortani ila ajalin qarib. 1 hari saja aku kembalikan kepada Allah atau ke dunia katanya. Amal itu apa? Nanti saya terangkan Bu satu-satu ya. Supaya nanti Bapak Ibu, oh iya
Leres Ustaz, leres daya ayat Quran ya. Ini kan dulu. Yang pertama adalah apa? Salat. Nah, orang yang tidak pernah salat minta kembali kepada Allah ke dunia, Pak. Ya Allah katanya, kembalikan aku ke dunia. Aku akan salat satu waktu saja, begitu. Dan ini di Quran sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Anbiya. Kenapa? Karena orang yang dia meninggalkan salat, begitu dia masuk liang lahat dan kemudian diperlihatkan kepada dia amalnya dan ternyata dia ingin kembali ke apa? Ya Allah, aku ingin kembali. Laula akhortani, katanya ila ajalin qarib. Kenapa? Pak usolli alaika, aku akan sholat katanya. Ayeuna bu atos di dia, urang alhamdulillahnya, nu ieu mata kakantun alhamdulillahnya. Kenapa? Kalau dia tahu bapak-bapak ibu-ibu ini akan beres, bukan sholat wajib saja, sholat sunat juga akan banyak dia lakukan. Hebat hadis kursi lawas lagi kusim guling di awas kieu Pak. Jadi engke lamun urang sholat wajibna teu sampurna, ku Allah bakal ditinggali sholat sunat nu urang. Dan engke aya sholat anu ya ini disebut dengan sholat mujarab, Pak. Lamun Ibnu Taimiyah nyebatkannya sholat mujarobat. Sholat mujarobat teh hiji, punten punya sholat tahajud, 2 qobla subuh, nu katilu duha nya. Eta disebutnya sholat mujarobat. Mujarobat teh sholat mujarab. Makanya yang ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul ya. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Satu tahajud ku Rasul tidak pernah dikantunkeun, Pak. Walaupun itu sunat, tapi Rasul sampai akhir hidupnya tidak pernah meninggalkan tahajud. Yang kedua qobla subuh. Makanya qobla subuh itu dirutinkan. Kalaupun kalau Bapak Ibu kemudian tidak tercapai sholat qobla subuh, maka tetap catatan amalnya ada, dan boleh qobla subuh dilakukan pada subuh kalau kita kelewat. Itu namanya fawaid ya. Fawaid itu nanti ibu datang, bapak datang, imam sudah ada di depan, lalu sudah sholat wajib, kita belum qobla subuh, bapak ibu boleh nanti qobla subuhnya setelah sholat subuh 2 rakaat, tapi diselingi dulu dengan apa? Dengan wiridan. Kalau langsung nanti kita berdiri itu takutnya jadi jamak begitu. Makanya selingi dulu dengan wiridan, sudah wiridan qobla. Tapi ulah unggal poe nya. Unggal poe atuh eta mah, unggal subuh we gitu. Lain eta mah fawaid mah sakali. Dan kalaupun sekali-kali itu boleh dia itu ketika udah kelewat dan pahalanya tetap ditulis. Pahalanya tetap ditulis. Contoh, ibu tadi sumping ka dia, bapak datang ke sini. Lalu sudah imam, Pak, sudah sholat wajib. Bapak udah biasa qobla subuh, lalu tidak tercapai. Udah, kalau mau sholat fawaid silahkan. Kalau tidak enggak apa-apa. Karena pahalanya sama, karena kita biasa. Sakali deui nya entong mineng teuing fawaid. Saminggu 4 kali gerapa. Haban we fawaid. Bukan itu karena apa? Kebiasaan yang kita lakukan. Yang kedua sholat, yang ketiga duha. Ya, duha itu kan. Duha itu rutin. Makanya Siti Aisyah itu kan hampir tiap hari duha, Pak. Hampir tiap hari. Dan duha itu dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat. 2 rakaat boleh. 4 rakaat boleh, Bu. 8 rakaat juga boleh, ya. Dan dilakukan 1 salam. Kalau 4 langsung, lamun 8 langsung. Teu aya jeda gitu, teu aya. Langsung we 8 ya. Tidak 2 tidak, tapi 8 langsung, 4 langsung. Karena sholat sunat itu kalau lebih dari 2 itu pasti itu langsung. Tidak ada duduk di antara 2 sholat. Biasanya begitu. Nah, itu eta teh disebut teh salat mujarobat gitu nya. Tos eta tinggal ibu, lamun ibu seueur ka hoyong nya, bapak seueur ka hoyong nya tingali. Mending dina tahajud sakitu. Sok dugikeun ka Allah. Kemudian apa? Kemudian dina duha. Boleh silakan enggak apa-apa. Rasul itu biasa duha kalau lagi safar. Kalau safar dia selalu duha dulu, Pak. Kalau dia mau berangkat kemana, ketemu masjid, itu duha. Batas sholat duha kapan? 10:30. Itu paling aman gitu kan ya. Kadang ulah sholat duha 10:30. Nah, ieu sholat naon? Sholat duha mah nya duha 10:30. Duha mah paling panas jam 10 gitu. Mata disebut duha teh naon? Tongong onta eta teh. Dan unta itu kalau dia berjemur itu jam 10 setengah 11 udah ngoleset, bari tos kapanasan. Mata disebut teh duha begitu ya. Kemudian itu Bu, tahajud begitu. Kan itu udah lengkap bagi kita. Tangke jami bakal kaduhung, Pak. Di akhirat lamun anjeunna teu salat teh, uihkeun we catat. Bapak ingin tahu, Bu? Saya bagus itu baca di nilai autor tadi mah. Imam Asy-Syaukani mengatakan, untuk menguji orang itu suka sholat dan tidak, lihat kencing. Nggak tahu itu. Kenapa Imam Syaukani bilang begitu? Lihat aja kencingnya. Apa? Kalau dia kencing lalu tidak bebersih dari air kencing, pasti dia tara sholat. Sakitu we. Kartosnya. So, kartos deh, Pak. Lamun aya nu kahampangan, terus anjeunna teh tara bebersih tina kahampangan, pasti tara sholat. Sakitu we. Kenapa? Orang kafir itu kalau dia itu kencing kan kadang-kadang tidak bebersih. Naon margina? Da keur naon bebersih ge da teu sholat. Makanya orang muslim yang dia kencing lalu langsung lancinganna dikitukeun pasti tara sholat sakitu we. Kenapa? Karena dia kalau suka sholat kan ada najis. Begitu aja jawabannya, gampang sakitu. Gusim kuring ge puter penting. Nah, haji kadinya oh nya Imam Syaukani simpel sakitu. Kalau Anda ingin tahu orang tara sholat jeung osok tingali kalau udah kencing gimana? Begitu aja. Ya, urang mah tingali ibu kahampangan wae ngepres saeutik begitu kenapa? Da biasa sholat urang mah. Aya nu itu mah di mana we? Kahampanganan lagi. Nah, begitu. Nah, itu salah satunya. Jadi nanti yang pertama adalah apa? Laula akhartani, sholat ya, sholat.
Makanya Rasul mengatakan mun beres salatna beres hirupna, ruksak salatna ruksak hirup. Pak Ustad abdi mah teh beres-beres hirup teh, beresan we salat beres geura sakitu lah nya. Bu, beresan we salat. Sim guring pengalaman gitu nya. Pak lamun Bu lamun gaduh masalah berat ditumaninahkeun geura salat, Pak. Enak begitu ya. Kadang-kadang solusi itu bukan dari mana-mana, kadang-kadang solusi itu dari orang lain ya. Dari orang lain. Satu itu ya, satu itu. Dua, permintaan apa yang ingin dikembalikan ke dunia ketika orang itu dia itu sudah di akhirat dan dia pingin kembali walaupun satu hari. Apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Yang kedua adalah apa? Birrul walidain. Apabila dia mati ketika dalam keadaan orang tuanya sakit hati, maka dia minta kembali ke dunia. Jadi budakna bungantunkeun kolotna di dunia teh atawa ketika di dalam dunia kemudian dia lagi sakit hati orang tuanya. Teh nyungkeun ka Allah uihkeun abdi sadinten we hoyong penak sarengkun bapa, hoyong penak sarengkun biang dan saya ingin memberikan dia kasih sayang yang penuh. Ceuk Allah teh ari keur aya sia tara. Nah di ayeuna kakara geus maot kakara ingin kembalikan. Saya ingin apa katanya? Singan ingin berbakti kepada orang tua. Dan ini ternyata ditolak. Kenapa Bu? Rata-rata orang-orang Bani Israel itu mereka ketika dia itu meninggal ataupun mati dia rata-rata sedang membangkang kepada orang tuanya. Saya nggak habis pikir Pak, punten aya ajaran anu ngajarkeun entong wawuh jeung kolot, aya ajaran anu kitu nya. Begitu dia mati katanya. Kenapa? Karena orang tua saya tidak sama dengan saya, maka saya pun harus membenci orang tua saya. Padahal sa muslim sarua teu kenging kitu. Naon margina? Ta eta Bu engke di akhirat bakal nyungkeun uih ka Allah. Pernah Bapak Ibu terang ya? Saya terangkan anu hadis eta teh gini kan. Anu dia bakti kepada suaminya, kemudian ibunya sakit, lalu dia mau menjenguk tidak dibolehkan sama suaminya. Entong cenah. Kenapa? Taat kepada suami lebih penting daripada menjenguk orang tuamu. Akhirnya apa? Dia tidak jadi menjenguk karena apa? Karena dia taat kepada suaminya. Lalu ibunya meninggal dunia. Begitu ibunya meninggal dunia, dia mau menjenguk dilarang lagi oleh suaminya. Dan kata suaminya, taat kamu kepadaku lebih hebat dibandingkan dengan kamu menjenguk atau ibumu yang meninggal dunia. Akhirnya orang ini kemudian dia tidak jadi menjenguk dina riwayat teh dan dia menjadi ahli surga karena taat kepada suaminya. Maaf Bapak Ibu, hadis itu dhaif dan itu hadis dari Israiliyat itu Pak. Hadis Israiliyat itu hadis-hadis Yahudiyah. Ya, pertanyaan saya, mana nu ngajarkeun ka kolot kudu kitu sakitu we? Mah nya Bu, kolotna maot wae teu meunang dilongok kusabab taat ka saroge. Enggak ada itu. Enggak ada. Itu sok dipake eta teh. Terus tuh kudu tinggali, kudu nurut ka salaki teh. Keun bae kolotna maot gitu kudu dilongok. Bukan, justru suami yang hebat adalah apa? Kalau ibunya sedang sakit, panguruskeun ku budakna. Urus ku budakna, jurungkeun ku carogena. Jung mamah jung bisa rek ngurus emak mengpeung aya keneh engke matos teu aya kaduhung kitu. Ta eta hade suami. Ini mah entong cenah naon. Tinggal bapak ge loba urusan gitu ya. Jangan begitu Pak. Dan itu hadisnya hadis Israiliyat itu. Hadis palsu itu ya. Enggak ada yang seperti itu. Jadi birrul walidaini dia akan kembali kepada Allah. Ya Allah katanya, aku kembalikan ke dunia. Maka engke dina hadis riwayat Imam Abu Daud Bapak Ibu ada orang tua yang dia itu apa? Lihat Bu, lihat. Ujer saja ahli ibadah pada saat ibunya sakit hati ternyata didoakan kepada Allah. Ujer begitu lagi sholat ibunya manggil ujer. Dia kalau manggil ibunya batalin sholatnya. Kalau tidak gimana? Ibunya sakit hati. Akhirnya apa? Ibu naki ujer ya. Tinggali geus dengan hargaan cenah ka emak. Ku emak didoakeun cenah ka Allah. Akhirnya ibunya berdoa, ya Allah jangan kau matikan ujer sebelum dia bertemu dengan pejina. Begitu. Akhirnya apa? Ibuna ngadoa kitu. Ternyata apa? Ujer diuji oleh Allah. Dia didatangi seorang perempuan untuk berzinah dengan dirinya. Tapi alhamdulillah dia kuat. Itu kan dari ibunya. Jadi saeutik we Pak tinggali. Kolot mah nyeri hate eta teh nyambung ke akhirat. Ya, nyambung ke akhirat. Makanya ini yang harus diajarkan oleh kita. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, yang kedua adalah apa? Birrul walidain. Itu yang kedua. Kartos punya, Pak, urang mah sok ngaji. Bakal sami kira sok. Saprekuensi ya. Alhamdulillah aya ibu teh urus. Saya ketemu Pak dengan orang. Ini cerita dikit Bu ya. Saya ketemu dengan orang. Pak Ustad, abdi mah cenah sok ngomehan pun biang. Jadi cenah pun biang teh aya nu wantuneun ngomehan. Ku abdi eta cenah Pak Ustad abdi lamun tos nyepeng berak ibu saya, itu baunya 1 minggu tidak hilang walaupun sudah pakai sabun. Saya teringat ya Bu ya. Ternyata di hadis, apabila Anda mengurus orang tuamu dan ada bau dari tubuhmu, maka itulah bau surga. Begitu. Itulah bau surga. Samingun Ustaz, kieu abdi mah cenah ieu teh asa napal wae cenah. Jadi tuang teh Bu, teu raos cenah kitu. Naon margina? Ieu teh nuju tuang teh pelengir persis seperti itu. Ternyata ada dari bau ketika Anda mengurus kotoran orang tuamu, maka itu adalah bau surga dari Allah. Hebat tinggal Ibu.
nya pan urang mah tingali geus teu kuat pan dibikeun ka batur nu ngurusna teh ku itu we cenah tos ku perawat we cenah lah home care we urang mah teu sanggup cenah tuh dibikeun ka ditu awas Bu pahala surgana dialihkeun ku Allah ku urang we urus ku budak-budakna tong diantep karunya gitu ya sampai maaf Bapak Ibu ada yang sampai anak-anaknya berkumpul berani mengumpulkan uang untuk apa supaya teu bisa ngurus supaya ulah ngurus budak-budakna teh ngarumpul kira tos cenah ti dieu sabaraha urang urus ku itu tong ku urang gitu padahal justru urus oleh kita kayak itu Pak nanti orang akan menyesal ya itu nomor 2 bunga harulang kieu teh lah harulang kieu kada karaos sumuri karaos ya sakalian teu penak jeung pun biang besok kadang-kadang nah cenah ucu mending geus lila teh ka dieu padahal kerek saminggu Bu nyebutkeun teh tos lami cenah bukan untuk apa-apa bukan minta apa-apa begitu penak begitu malong damang cenah damang mah alhamdulillah sehat tos sakitu we Pak teu seueur naon taradungkeun pamentanan naon mah nu penting mah cenah penak we sakitu ibu saya 84 tahun kalau 1 minggu 10 hari tidak ketemu itu langsung bilangnya geus lila teh ka dieu cenah asa salabaran gitu karena apa tidak butuh apa-apa Bu sebetulnya tidak butuh apa karena itu Bapak Ibu ya nomor 2 eta pakirnya nu katilu laula akhartani ya Allah nah kalau engkau berikan kesempatan kepadaku untuk kembali ke dunia maka aku ingin kembali ke dunia kenapa aku ingin mengurus anak-anak ya jadi abdi teh cenah dosa kabudak teh ngantep abdi teh dosa cenah kabudak teh hare-hare abdi teh dosa Bu cenah kamurang kali teh tidak pernah memperhatikan kehidupannya maka dia itu apa kabayang kusim kuring aya jalmi tinggal Bapak Ibu budakna keluar dipencit kabayang Pak jalmi nu ngantep wae tingali disebut tingali hoyong uih deui ieu mah budakna tinggal murang kalina dipencit atuh ya sampai dia tidak mau malahan sekarang maaf Bapak Ibu sekarang banyak selegram yang dia mau menikah tapi dengan catatan saya menikah dengan kamu dengan catatan komitmen kita tidak boleh punya anak namanya child free itu adalah apa orang-orang yang dia tidak mau punya anak ku Allah mangahaja tak tinggal di budak tapi surgaeun dan nanti akan ada di surga ada namanya wildanun mukhalladun ngariung we eta teh murang kali teh di surga Bu dihanapeun tangkal caringin di dieuna aya Nabi Ibrahim Rasul bertanya kepada Jibril siapa itu kata Jibril apa ya Muhammad itulah anak-anak yang meninggal dunia belum dewasa dan Allah kumpulkan di surga bersama Nabi Ibrahim kenapa karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang khalilur Rahman dia orang yang penyayang terhadap anak-anak begitu yang murang kali tinggal ibu ngahaja tinggal sampai anu dilebetkeun kana naon eta kanu plastik kamari ya kanu plastik budak dibuleun kana plastik alungkeun ka walungan ya Allah ieu tangke bakal Bapak Ibu juga alhamdulillah ya murang kalikeun bae Bu budak baung-baung ge cing ikhlas ngurusna di surgaeun eta teh usah milieur pun anak mun bisa mah canak we ku Allah kade bisa dicokotan ku Allah hiji-hiji ya tungtungna beah we ibu rek ngurus naon Pak kenapa Pak? Sak baung-baungna budak lamun terus diurus dengan ikhlas anak ini Bu akan punya jasa nanti suatu saat. Itulah yang ketiga. Ada hadis ya? Ada hadis. Ibu, Bapak kalau ingin tahu bagaimana suamimu tanya istrinya dan bagaimana tahu istrinya tanya suaminya. Kan begitu. Ya. Lamun hoyong uninga karakter jelema taroskeun we bojona. Tong nanyakeun ka batur. Batur mah bisi salah. Ari bojona mah unggal poe papanggih sakitu we atuh. Halo cenah, bapak meuni bager cenah. Ni somea ceuk bojona naon ka abdi mah unggal poe teh kitu tah kitu eta teh Bu. Ya, kenapa? Karena yang tahu karakter manusia itu siapa? Orang yang paling dekat dengan dirinya. Satu anak, yang kedua istri, ya. Yang kedua istri. Pernah ada dengar cerita dari Ibnu Sina? Kalau Anda ingin menguji manusia itu harmonis dan tidak, lihatlah singa dan monyet, ya. Lamun singa mah Pak, suami istri itu dia selalu berjauhan tuh siga nu cuek. Singa mah gitu. Cara ogena di dia sebab majikan di dia singa mah gitu lamun monyet mah henteu patung tungtun nah patung tungtun monyet mah Pak kaditu ka dia kitu we tapi untuk mengujinya gimana Anda bawa batu lalu lempar ke betinanya libet atau singa betina kalau dilempar itu singa jantannya dia akan begini langsung dia itu akan melapa kenapa dia akan membela istri tapi kalau monyet enggak kalau dilempar dia yang betinanya maka yang jantan dia langsung pergi dan dia meninggalkan yang betinanya itulah beda jadi anu patung tungtun cantan tuh harmonis mohon saya gitu we saya sampai ada yang ditanya usah mah taranya nyanak bojo tuh usah itu mah cenah bojo teh dibawa sieun siga monyet sakitu we ya walaupun sebetulnya ada yang begitu juga Bu asli harmonis tapi kan kenapa karena belum tentu begitu karena apa karena singa itu kan lebih perhatian walaupun dia kelihatan jauh tapi monyet mah henteu siga
nu deket, tapi ternyata begitu ada masalah dengan pasangannya, dia lari. Kenapa? Karena cinta tidak bisa diukur dari kasat mata. Cinta itu diukur dari mana? Bagaimana dia mengelola batinnya dan memperhatikannya. Kade bu ulah jol gitu. Bapak sih diresep ningali batur mah cenah terus we, cenah tingali tara lesot leungeuna. Ah kade bisi bu eta teh, bisi teh bisa lempang. Ulah ka jol nyimpulkeun. Nah, begitu. Dan saya juga sama, ibu juga sama. Kenapa? Ke anak itu juga yang penting memperhatikan dan ada tanggung jawab yang luar biasa. Yang terakhir, apa yang orang ingin kembali kepada Allah atau ke dunia ketika sudah kembali kepada Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq. Apabila dia punya harta dan tidak pernah disedekahkan, dia ingin kembali kepada Allah. Kembalikan ya Allah, abdi sadinten abdi bade sedekah. Ari keur aya di dunia meuni petit luar biasa. Ari geus kalu geus ka ditu teu dibawa kabehanana, rek disedekahkeun ayeuna mah geus di ditu pun tingali tidak akan terjadi seperti itu. Makanya sedekah itu bisa melunturkan bakhil. Ada yang lebih lagi Pak. Ada yang lebih dari bakhil apa? Syah. Kalau bakhil masih levelnya di bawah. Ada yang lebih lagi syahih. Syahih ini adalah level tertinggi dari bakhil. Kalau bakhil itu pedit ka batur. Lamun syahih mah pedit ka batur jeung kasorangan. Eta syahih namanya. Ya, makanya Hindun itu kan pernah ngadu kepada Rasulullah karena apa? Karena Abu Sufyan itu pedit luar biasa. Dia tidak pernah memberikan resiko hidup. Nah, itu namanya syahih. Bu aya geningannya kabatur mah bager, nya ye kabatur mah bager, kasorangan pedit aya. Aya dia anu kabatur pedit, kasorangan pedit. Aya. Mun tuang teh kitu we, nyocolan uyah we jeung sareng naon sareng cengek. Naon lebar asna meuli enog sarua koneng-koneng keneh kitu. Kaluarna ge cenah. Atos we cenah jeung ieu. Lain meuli atuh da kabedag nang kumanehna kusabab pedit jadi kitu. Bu akhirnya apa? Ini kebayang Pak, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia pedit. Itu namanya syahih yang seperti itu. Bakhil itu ke orang, kalau syahih kepada diri dan orang lain. Makanya orang yang sedekah itu bisa melunturkan ini. Nah, Quran surat Al-Baqarah atau Ali Imran 133 Allah menyampaikan ciri orang yang bertakwa itu puncaknya di mana? Alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra. Orang yang dia mau lagi ada dan tidak ada tetap dia selalu memberi. Itulah kun. Oke, insyaallah Ustaz abdi tos beunghar bade sodako. Teu beunghar-beunghar nya. Sodako heula we. Buating ke ku Allah dibeungharkeun. Dan maaf Bapak Ibu, ketika ada orang yang minta bantuan kepada kita, jangan menyebut tidak sanggup. Bisi ku Allah ditutup rezeki. Ya, kartos Bu bade kieu mangga Ustaz. Dinten ayeuna mah Ibu mungkin teu acan aya insyaallah enjing. Ibu bade ikhtiar heula tah teh sok dibukakeun pantori nya. Hai Ustaz mintaan wae kitu. Tungtuna kumaha ditutup ya. Kenapa? Karena kita seringkali rezeki kita bukan dari kita, dari ikhtiar kita, kadang-kadang dari doa orang-orang soleh. Ya, seperti itu. Bapak Ibu hoyong sehat, kawas manuk kantos lieur, manuk kantos asam urat. Manuk kantos Pak kolesterol, can pernah ayam manuk asam urat, can pernah ayam manuk Bu diabetes. Manuk mah kalem we, mah burung itu matinya cuma dua, satu tua, yang kedua disembelih, itu aja. Karena apa? Karena burung itu dia hidupnya ringan. Hirup mah kudu hampang ulah dibeungbeuratan. Ta eta nu mawa panyakit mah dibeungbeuratan nya. Mata tong hayang katingali gaya, nu penting mah pantes sakitu we. Keur naon loba gaya ge ari teu pantes. Ya, begitu. Sok Ibu Bapak, lamun aya rezeki ti Allah sok dugikeun bisi aya jalmi nu peryogi. Engke mah tos di akhirat mah hoyong uih deui. Saya ingin berinfak, saya ingin bersedekah. Saya kira itu ya 4 yang orang nanti di akhirat ingin kembali kepada Allah. Yang dia di dunia tidak mengamalkan itu ternyata dia ingin dikembalikan kepada Allah di dunia, dan ternyata oleh Allah ditolak karena sudah tertutup seluruh amalnya. Alhamdulillah 1 jam saya sudah ngobrol dengan Bapak Ibu. Saya doakan semua jamaah semangat tholabul ilmi tidak berhenti ya. Insya Allah Ibu Bapak akan panjang usia dan husnul khotimah dan rezekinya berlimpah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.